Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para orang tua, bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dilindungi oleh Allah dan kita semuanya dalam bimbingannya. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Para orang tua akan mengantarkan putra-putrinya kembali belajar ke sekolah. Dalam situasi pandemi ini, apa sebaiknya yang perlu disiapkan oleh para orang tua untuk putra-putrinya? Dalam kesempatan ini saya ingin sharing ada 3 hal yang perlu disiapkan oleh para orang tua untuk putra-putrinya ketika hendak kembali ke sekolah dalam situasi pandemi. Yang pertama, situasi kita perlu dijelaskan kepada putra-putri kita bahwa anak akan kembali ke sekolah dalam suasana yang kenormalan baru. Ini istilah banyak disinggung oleh beberapa kalangan sebagai new normal. Nah, apa itu new normal? New normal adalah anak kembali beraktivitas sebagaimana biasa ke sekolah, namun dengan keadaan dan kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini adalah salah satunya disebut oleh beberapa kalangan atau pemerintah sebagai protokol kesehatan. Nah, kebiasaan baru itu misalnya anak kembali ke sekolah dengan memakai masker. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, meminta kepada anak untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Tentu di sekolah sudah disiapkan tempat-tempat di mana dia harus melakukan itu. Tidak kalah pentingnya juga untuk tidak melakukan musafahah atau salaman. Tahan dulu untuk tidak salaman kepada siapapun yang bertemu di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya juga menjaga jarak atau social distancing dengan teman-temannya. Dan jangan tukar-menukar makanan atau tempat makan ini penting disampaikan kepada putra-putri kita. Inilah yang disebut sebagai keadaan-keadaan atau kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu ditanamkan kepada putra-putri kita ketika dia hendak kembali ke sekolah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melatih kedisiplinan. Menumbuhkan atau melatih kedisiplinan ini penting dididikan sejak dini. Misalnya sejak anak mau tidur, supaya dibiasakan tidurnya tidak terlalu malam, tidak terlalu larut. Ini biasanya gangguannya ada di TV dan di handphone. Nah, ini sudah harus dibuat perjanjian jam berapa harus sudah mulai naik ke tempat tidur. Dan juga pada saat bangun tidur, disiplin dalam belajar, kemudian disiplin dalam beribadah, dan disiplin membantu orang tua ketika di rumah. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana aura positif harus selalu ditanamkan oleh orang tua kepada putra-putrinya. Jangan terlalu cemas berlebihan, karena cemas yang berlebihan akan mengakibatkan overprotective orang tua kepada anak. Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit tidak boleh. Ini penting juga ditanamkan di benak orang tua agar supaya tetap tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Ada satu kisah ketika Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar hendak pergi hijrah. Abu Bakar terlihat sangat ketakutan dan cemas, dan Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya ini, yang nasihat ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan cemas, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita selalu dimudahkan
dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.